Ya, oke guys, selamat petang ya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis guys, tanggal 3 November jam setengah 6 ya, setengah 6 petang begitu. Saya aja ini baru pulang kerja ya. Oke, setelah sehari kita tidak membahas saham begitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas saham, tapi khusus untuk malam hari ini ya, atau petang hari ini, kita akan membahas dividennya guys ya, membahas dividen begitu. Nah, untuk dividen yang akan saya bahas pada petang hari ini, itu berasal dari eh, emiten Koal guys ya, emiten Koal, dan ini merupakan salah satu porsi terbesar dari portofolio saya juga ya. Saya sekitar 50% di sini seperti itu, dan masuk di harga lumayan apa ya, maksudnya ya lumayan gede juga begitu ya, satu lotnya itu di harga 33.000 per lembarnya. Jadi satu lot itu ya 3.300.000-an guys. Ya kayak gitu sih. Oke, langsung aja. Jadi kode emitennya adalah ITMG ya. Ini kemarin ya, kemarin itu sekitar jam 5-an ya, sekitar jam 5-an itu ada pemberitahuan dari sekuritas ya, dari Stockbit. Saya menggunakan Stockbit begitu, dan ternyata ada laporan dari ITMG terkait dengan pembagian dividen interim guys ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk ITMG ini bagi dua kali biasanya ya, dividen interim dan dividen final, seperti itu. Untuk dividen interim sendiri biasanya di bulan November guys, sedangkan untuk dividen finalnya itu di bulan April ya. April berarti nanti finalnya di April 2023 guys, kayak gitu. Nah, ini yang interim udah keluar, dan memang di luar dugaan saya guys ya, di luar dugaan ya. Ternyata untuk ITMG ini itu membagikan dividen ya, dividen, total dividennya 299 juta USD begitu, dengan kurs 15.500-an guys ya. Dan didapatkan untuk dividen per sahamnya ya, itu sebesar 4.128 ya, ini ya. Oke, kita hitung untuk dividen yieldnya berapa kayak gitu. Oke, untuk dividen yieldnya, oh DPR dulu ya guys ya. DPR-nya itu kita kalau hitung, kita lihat datanya di RTI, DPR, ITMG, ITMG, Kistatnya, oke, 12.000 untuk IPS anualisnya guys. Kuartal 2-nya naik begitu. Kuartal 3-nya belum ya. Biasanya sih kalau ITMG ini setelah Kemdet ya, Kemdet dividen interim, di hari Kemdetnya atau besoknya itu dia menyampaikan laporan kuartal 3-nya begitu. Nah, untuk IPS anualisnya itu kan 12.100-an guys. Nah, untuk IPS berjalannya kuartal 1 ditambah kuartal 2, kita hitung 2708, ini adalah IPS kuartal 1 ditambah dengan 3347, dapat 6 ribuan ya. Itu 6 ribuan itu sekarang harganya berapa sih? Sorry, dividennya berapa? 4128 ya guys ya. Berarti 4128 dibagi 60, berapa tadi guys? Lupa saya guys. Oke, coba ulangi. 2708 ditambah dengan IPS kuartal 2-nya itu adalah 3347 ya, 6055 ya guys ya, 6055. Oke, kan tadi kan 4128 untuk dividennya dibagi dengan 6055 ini dikali 100%, dapat ya, ini adalah DPR untuk periode berjalan ya. Jadi DPR untuk dividen interimnya aja ya, tanpa dividen final, itu DPR-nya adalah 68%. Ini lebih dari dugaan saya. Kenapa? Karena dugaan saya itu hanya 60% ya, atau sekitar 3.600-an guys. Ternyata yang dia bagikan itu adalah 4128. Ini menurut saya sih GCG-nya sih ya, apa ya, keren banget ya, bagus banget begitu loh.
ya. Apalagi memang dari historinya dividennya itu DPR-nya gede-gede guys, 80%, 96%, dan 70% terakhir. Kayak gitu ya. Jadi DPR 68% ini ya, kalau dikonversi menjadi lembar sahamnya itu adalah 4.128 dengan dividen yieldnya. Kalau kemarin dia harganya berapa nih? Coba kita cek dulu untuk ITMG, dia harganya yang kemarin. Ya kalau nggak salah kemarin saya hitung-hitung itu sekitar 9,8 guys untuk dividen yieldnya. Ini dividen interim aja guys ya, tanpa dividen final begitu. Kemarin itu ya pun tanggal 3, tanggal 2. Nah, ini tanggal 2, 41925 ya guys ya. 41925 berarti dividen yieldnya 41925, sorry, 4128 dibagi dengan 41.925. Iya, 9,8 kan untuk dividen yieldnya ya, bagi dividen interim, guys. Menurut saya ini gede banget, return 9,8 cuman didapatkan di dividen interimnya aja. Apalagi nanti di dividen final ya. Nanti pun juga kita akan memproyeksikan berapa sih untuk dividen finalnya ya yang akan dia bagikan. Jika kita sudah tahu nih, kan kita udah ketahuan nih untuk dividen interimnya sekian ya. Nanti kita akan membahas potensi dividen finalnya berapa guys. Dan masih worth it nggak di harganya yang sekarang kayak gitu kan. Ini juga harganya lumayan premium lagi nih ya. Tembus 4 juta guys ya satu lotnya seperti itu. Oke, langsung aja. Berarti kan dia pernah bagiin, oh ya kalau di harganya sekarang dividen itu berapa guys? Berarti kan 4128 dibagi dengan harganya sekarang 43.600. 43.600. Ya, masih 9%-an guys. Di atas 9% atau 9,4% dividen yieldnya jika di harganya yang sekarang 43.600. Menurut saya ini worth it ya. Dividen segini masih worth it di harganya yang sekarang gitu loh ya. Nah, kenapa worth it? Gini guys. Jadi kita investor itu baiknya itu menanamkan modal itu di saham-saham atau emiten-emiten yang rutin bagiin dividen, dan dividen yieldnya itu masih gede-gede ya, DPR-nya juga gede-gede guys. Kenapa? Karena sebagai contoh guys, kalau kita masukin di emiten yang tidak ada dividen, walaupun EPS-nya meningkat begitu, kita untuk mendapatkan profit ya atau untuk mendapatkan keuntungan kita harus menjual saham. Itu cuma satu orang. Bayangkan kalau semua orang ya itu pengen take profit bareng-bareng karena harganya udah naik ya, disertai dengan laporan keuangannya yang naik begitu. Nah, ketika bersama-sama ya, secara bersama-sama melakukan taking profit, harga sahamnya cepat turun seperti itu loh ya. Jadi sebetulnya dividen itu penjaga harga ya, agar harganya tidak terlalu turun kalau misalnya ada yang taking profit. Kenapa? Masih ada investor-investor lainnya ya yang masih mau dapetin dividennya di periode selanjutnya guys, seperti itu. Dan biasanya untuk investor-investor yang menanamkan modalnya di saham-saham yang rutin bagi dividen, ketika melakukan taking profit ya, taking profit begitu, itu biasanya ya karena mereka ada kebutuhan begitu loh ya. Mungkin mereka mau renovasi rumah atau mau biaya pendidikan seperti itu ya, mereka harus taking profit dulu begitu. Tapi investor-investor lainnya yang uangnya masih di situ karena masih pengen nikmatin dividen. Jadi dividen itu adalah penjaga harga guys, kayak gitu loh ya. Itu sih guys. Oke, ini kan 9,4 ya untuk harganya sekarang. Nah, sekarang untuk potensi dividen finalnya itu berapa guys? Oke, kalau kita lihat untuk historinya di RTI ya, historinya di RTI
itu dia terakhir itu bagiin 70%. Oke, kita pakai apa ya, rata-ratanya aja ya guys, rata-ratanya aja dia pernah bagiin 80%, kemudian dia pernah bagiin 96%, dia pernah bagiin 70%, didapatkan ini dibagi dengan 3 data. Ya, ini adalah rata-ratanya guys. Ya, rata-rata untuk DPR, dividen interim, dan juga dividen final. Oke, ini guys. Oke, sekarang harga EPS anualisnya itu adalah 12.111 ya. 12.111. Ini dibagi 100, tembus 9.900, hampir 10.000. Ini adalah potensi dividen interim plus dividen finalnya ya, dividen interim plus dividen finalnya. Nah kan dia kan udah bagiin dividen interim ya guys, fix ya, itu sebesar 4.128, berarti ini dikurangi dengan 4.128, dapatnya iya tembus 5.000 kalau dia bagiin total DPR-nya adalah 85%. Ya, itu sih guys. Ini konservatif ya guys ya, hitung-hitungan konservatif dilihat dari rata-rata DPR-nya selama 3 tahun terakhir. Dia pernah bagiin 80%, 96%, dan 70% guys. Tidak menutup kemungkinan dia bagiin 80% total DPR-nya ya, DPR di interim dan juga DPR di finalnya. Total semuanya itu adalah 85%. Kalau 85%, dia berarti finalnya itu bagian 5.800-an. Kayak gitu. Itu gede banget. Nah, kalau seandainya dia kan di terakhir itu kan dia 70%. Ini pun juga paling kecil, guys. Ya, hitung-hitungan minimumnya bagaimana, dia bagian berapa? Oke, hitungan minimumnya berarti kan 70% itu dikali dengan 12.111, ini dibagi dengan 100, ya 8.400-an guys, ya 8.400-an, berarti dikurangi dengan dividen interimnya sebesar 4128, dapat ya 4.300-an ya. 4.300-an adalah hitung-hitungan pesimis untuk potensi dividen final yang akan dia bagikan di bulan April tahun 2023. Seperti itu ya. Berarti total semua itu adalah 8.000-an guys. Ya kita kenyang lah guys ya. Ya, potensi dividen yieldnya ya masih gede, masih worth it gitu loh ya. Kan tadi kan dia 8.000-an ya guys ya. Untuk pesimisnya ya 8.000-an. Oke, dia worth it nggak di harganya sekarang, kita hitung nih ya. Tapi untuk dividen final yang tadi udah kita hitung ya, sekitar 4.000 sampai 5.000-an ya. Hitung-hitungan pesimis sampai konservatif kayak gitu, 4.000 sampai 4.300 sampai 5.000 sekianan tadi, 5.000-an kayak gitu. Nah sekarang masih worth it nggak di harganya sekarang? Harganya itu adalah 43.600. Ya udah kita hitung totalnya aja semua dividennya. Oke, untuk pesimisnya dia kan pernah dia bagiin 8.000-an ya, atau kita hitung aja ulang, 12.111 dikali dengan 70% guys, ini dibagi dengan 100, 8.400 ya guys ya. Ini adalah potensi dividen interim plus dividen finalnya guys, berarti dibagi dengan harganya sekarang adalah 43.600, dapat masih 19%-an ya. Ini gede banget sih ya, 19%-an itu gede banget ya. Menurut saya di harganya sekarang itu masih worth it untuk masuk, apalagi kalian yang jika masuk itu di harga 30 ribuan, 20 ribuan, bahkan 12.000 atau mungkin 8 ribuan, itu hold aja guys ya, itu nggak masalah. Nah bagi kalian yang masuk di atas 40.000 bagaimana? Kalau menurut saya dengan dividen yield yang segini gedenya itu masih worth it ya,
masih worth it gitu loh. Coba kalau kita misalnya 50.000 guys harganya, tadi kan 8.400 guys, ya kita genapin aja 8.400 ya, dibagi dengan 50.000. Kalau jika harganya menyentuh 50.000 ya guys, dividen yieldnya masih 16% guys, masih gede loh. Itu 50.000 aja masih gede ya, itu loh guys ya. Jadi di atas 10% itu udah menurut saya bagus banget kayak gitu loh ya. Ini setara dengan dividen dari PTBA di harga Kamdet di tahun ini kayak gitu ya. Jadi 50.000 itu menurut saya masih bisa ya ITMG itu. Kenapa? Karena pastinya orang berebutan lah, investor berebutan untuk masuk, apalagi bagi investor yang punya dana gede miliaran begitu ya, untuk dapetin dividen yield yang gede 16%an ini yang menurut mereka masih worth it, di atas 10% begitu loh. Itu sih guys ya, 50.000 itu ya menurut saya bukan suatu hal yang mustahil di TMG ini ya, apalagi jika disertai dengan laporan Q3 dan Q4-nya yang meledak atau bisa lebih gede lagi daripada kuartal 1 dan kuartal 2. Dan saya yakin memang krisis energi memang banyak banget ya yang kiamat batu bara begitu ya. Apa ya, gini loh guys, isu itu memang penting ya menjadi pertimbangan kita, tapi jangan sampai juga kita melewatkan data-data laporan-laporan keuangannya begitu loh. Jika data-data dan laporan keuangannya masih worth it, ya itu yang kita jadikan pertimbangan utama. Isu-isu itu adalah pertimbangan kedua guys, kayak gitu. Itu sih guys ya. Nah, saya cerita sedikit. Dulu saya di harga 33.000, awalnya 36.000 guys. Ya, 36 ribuan. Saya masuk, jebret ya. Kemudian turun ya jadi 32.000. Saya masuk lagi, jebret. Turun lagi di harga 30.000, jebret. Masukin lagi ya. Dan kemudian terakhir di harga 30, dia kan pernah nyentuh 29.000, itu saya nggak masukin lagi ya. Karena belum ada modal, terus dia naik ke 31.000 atau 32.000 saya lupa, itu masukin lagi ya kayak gitu. Saya memang merah guys waktu itu di TMG ini ya. Mungkin dulu ya, yang saya rasakan itu sama dengan ketika mungkin kalian baru entry di harganya 40 ribuan guys ya, merasakan merah-merahnya. Saya juga dulu iya di harga 30-an ribu guys ya, dengan orang-orang tebar fir begitu sana sini ya. Ya saya nggak peduli selama saya membaca laporan keuangannya, paham dengan analisa saya ya, dan juga percaya begitu, saya tetap masukin. Average down malah enak, lebih mudah untuk average down daripada average up guys kayak gitu ya. Dan sekarang terbukti ya, dulu saya merah, sekarang saya hijau begitu ya, 20-an persen, malah sempat nyentuh 30%an gitu. Sekarang 30% bahkan ya, untuk di portofolio saya sendiri di 30% kayak gitu untuk capital gain ya. Nah jadi ini juga untuk menenangkan, mungkin menenangkan teman-teman sekalian ya, yang mungkin baru entry di harganya sekarang. Menurut saya hold aja guys ya. Di saham itu fluktuatif guys ya, tidak ada yang bisa menebak harga besok harganya bakal hijau atau bakal merah begitu ya. Yang hanya kita bisa tebak ya atau tahu prospek kedepannya ya, itu adalah dividennya dan juga laporan keuangannya begitu. Selama laporan keuangannya masih worth it, dividen DPR-nya oke, dan juga dividen yield-nya gede, masih gede, masukin aja, nggak peduli merah hijau begitu loh ya. Itu sih guys, jadi menurut saya ini masih worth it harganya ya. Harga di harga sekarang masih worth it. Mungkin bagi kalian ada yang masih merah-merah, nggak apa-apa, hold aja, jangan cut loss karena eman-eman dividennya. Apalagi ada dividen final nanti di April yang berpotensi jauh lebih gede, sekitar 4.300 sampai 5 ribuan guys kayak gitu ya. Itu sih guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan dividen dari ITMG pada sore hari ini. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di waktu. See you semua, bye.